banyak hal harus kita siapkan untuk sekedar secangkir kopi. Pertama, kita memanaskan air dulu, menggiling kopi, menyiapkan alat penyeduh, mengikuti semua langkah seperti layaknya barista. Lalu tibalah saatnya kita untuk menghirup kopi kita. It's probably too hot to drink. Mungkin terlalu panas untuk diminum karena kita terlalu bersemangat melakukannya. Jadi tarik nafas dalam-dalam, dekatkan cangkir ke bibir dan untuk mencicipi dengan harapan kita akan mendapati rasa idaman yang kita ingin. Tapi bibir kita langsung mengerut, rasanya ternyata tidak seperti yang kita bayangkan sebagaimana kita minum di kedai kopi ini. Ternyata hanya dengan rasa cinta tapi tanpa pengetahuan, kopi ini menjadi pahit dan sepat. Rasa manis atau rasa buah dari fruity yang kita idamkan ternyata menghilang, tidak ada. You can help but feel a little defeated. Mau nggak mau kita akan merasa sedikit kalah, tapi jangan menyerah. Kita udah tanggung mengalokasikan banyak waktu dan uang untuk ke brew station di rumah kita sendiri. Gak apa-apa, yang pertama biasanya gagal, demikian pun kedua dan ketiga. Semuanya belum berakhir. Seduhlah kopi lagi di rumah, maka kopi enak akan ada di depan mata kita, bahkan lebih dekat lagi dari yang kita kira. Perhatikanlah, panas tapi tidak terlalu panas. Sebagian menganut 90 derajat. Itu akan bisa memecahkan aroma dan zat terdalam dari intisari kopi kita. Jangan sampai membuat butiran kopi ini layaknya seperti spa, bermandi air panas yang menyenangkan. Tapi semuanya it's all about the ratio. Semuanya harus tahu takaran rasio itu. Kopi jangan terlalu banyak. Kita perlu menemukan keseimbangan yang sempurna hingga selera kita bisa bernyanyi. Maka ukuran itu menjadi penting. Lalu ukuran waktu kita memutar grinder itu juga penting. Ukuran gilingan kopi kita sama seperti menemukan gramasi emas dengan ketepatan ukuran. Jika terlalu kasar kopi kita akan terasa hambar. Jika terlalu halus maka akan terasa pahit. Kita haruslah mendapatkan Goldilocks, ukuran yang sempurna yang tepat. Kemudian mengaduk, stirring up. Kita perlu little shake, mengocok perlahan. Dan kita tanyakan sambil melihat, how do you do? Apa kabarmu? Kita lihat, maka perilaku ini akan mendistribusikan air dan kopi secara merata hingga kita dapatkan rasa yang konsisten di setiap tegukan. Dan jangan sampai kita mengocoknya sebagaimana mengocok adukan semen. Dan ketahuilah, kita tidak sedang membuat milkshake. Bagian yang terakhir, kuncinya adalah patience is virtue. Kesabaran adalah sebuah keutamaan. Kita tidak bisa terburu-buru mencapai kesempurnaan. Kita perlu membiarkan kopi itu meresap dan mendidih, lalu menikmatinya kita dengan perlahan. Bersabarlah, nikmati aromanya, dan ketahuilah kesabaran kita akan terbayar dengan secangkir kopi yang nikmat. Itu baru bab kopi, apalagi kita sedang menuntut ilmu. Saikoji, santai kopi sambil ngaji, adalah sarana rekreasi bagi kita semua untuk meraih ilmu dengan cara santai, rileks sambil ngopi. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan dalam kesempatan lain Rasulullah mengatakan, "Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Ada rambu berikutnya. Qala Rasulullah, "Ta'allimul ilma wa ta'allimu lil ilmi sakinata wal waqara wa tawaddu'u liman tata'allimuna minhu." Belajar ilmulah kalian untuk ketentraman dan ketenangan jiwa, serta rendah hatilah, bersopanlah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat Tabrani. Semuanya ini kita lakukan tentu harus dengan bermodalkan kesabaran. Tadi dikatakan membuat kopi saja harus sabar, apalagi menuntut ilmu. Kenapa harus sabar? Karena ada hal yang sangat penting kita ingat. Idza mata insan, jika seorang manusia mati, in qata'a anhu amaluhu ila min thalathatin, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal. Min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat darinya, aw waladin shalihan yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.